Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas contoh soal dan pembahasan yang disusun secara jelas dan lengkap. Simak pembahasannya sampai selesai agar setiap langkah dapat dipahami dengan baik. Mari kita mulai. Pada video kali ini kita akan membahas materi TKP, yaitu pelayanan publik. Ya, kita lihat dulu ya, apa itu tes TKP. Nah, TKP ini kepanjangannya tes karakteristik pribadi. Nah, tujuannya untuk melihat kecenderungan kita dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku apabila dihadapkan pada permasalahan seperti pada soal TKP tersebut ya. Nah, kita lihat di sini sesuai Kepmenpan RB nomor 321 tahun 2024. Nah, tujuan TKP ini dengan tema pelayanan publik yaitu untuk menampilkan perilaku keramah tamahan. Ya, kita garis bawahi keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Ya. Kita lihat lagi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ya, definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik ya. Nah, itu tadi definisi pelayanan publik. Nah, langsung saja saya berikan tips dalam menjawab soal-soal TKP pelayanan publik. Nah, apa saja yang harus diperhatikan teman-teman? Kita harus memahami prinsip-prinsip utama dalam pelayanan publik ya. Di antaranya kesederhanaan. Artinya prosedur dan tata laksana pelayanan publik itu harus sederhana, tidak berbelit-belit, ya, gampang diakses, ya. Kemudian adanya kepastian hukum dan waktu. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu harus terjamin secara hukum, ya, teman-teman ya. Harus ada dasar hukumnya dan harus jelas berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan tersebut. Nah, lalu adanya transparansi. Nah, ini juga masih berkaitan dengan kejelasan tadi ya, kejelasan terkait pelayanan publik dan juga keterbukaannya ya. Jadi pelayanan publik harus gampang diakses atau gampang dilihat persyaratannya, biayanya dan lama pelayanannya ya. Kemudian pelayanan publik harus adil dan non-diskriminatif, artinya pelayanan publik harus diberikan secara adil kepada siapapun, ya, tanpa memandang suku, ras, golongan, atau agama, ya. Kemudian pelayanan publik juga harus bersikap responsif, cepat, tepat, dan akurat. Lalu pelayanan publik itu harus memiliki kelengkapan sarana dan prasarana ya untuk memfasilitasi pelayanan itu sendiri dan juga kenyamanan dari stakeholdernya atau pelanggannya ya. Dan terakhir pelayanan publik itu harus menunjukkan sikap sopan, ramah, dan disiplin. Oke, itu tadi tips-tipsnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke, soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya ya. Tetangga Bagas mengetahui bahwa ia bekerja di perusahaan listrik, sehingga mereka selalu memprotesnya saat listrik padam. Padahal, tugas Bagas tidak berhubungan langsung dengan listrik. Bahkan, listrik rumah Bagas juga sebenarnya ikut padam. Bagaimana sebaiknya Bagas menanggapi tetangganya? Oke, untuk menjawab soal TKP, teman-teman, pertama sekali harus melihat peranan kita di soal itu. Kita sebagai apa sih di soal itu gitu ya, supaya kita tahu nih batas wewenang kita atau batas tindakan yang bisa dilakukan ya. Di sini Bagas peranannya apa teman-teman? Sebagai pegawai ya di perusahaan listrik. Lalu case-nya apa? Case-nya kita lihat di sini.
yaitu adanya tetangga Bagas yang melakukan protes kepadanya saat listrik di rumahnya padam ya. Padahal Bagas di dalam melaksanakan tugasnya tidak berhubungan langsung dengan listrik atau berhubungan langsung dengan kejadian tersebut. Oke, kita lihat opsi-opsinya ya, yang mana yang menjadi solusi dari permasalahan tersebut. A. Mengatakan bahwa pekerjaannya tidak ada hubungan dengan padamnya listrik. Oke, kita lihat yang A, ini tidak menjawab atau paling tidak menenangkan tetangganya tersebut ya. Hanya sebatas penjelasan dari Bagas bahwa pekerjaannya tidak ada hubungan dengan padam listrik. Oke, ini kurang tepat. Langsung eliminasi. B. Menghubungi bagian pelayanan pelanggan dengan nada yang tinggi agar segera menindaklanjuti kondisi tersebut. Oke, di sini kita lihat Bagas memiliki aksi ya, aksinya menghubungi bagian pelayanan. Tapi menghubunginya dengan nada tinggi, teman-teman. Padahal tadi pelayanan itu harus dilaksanakan dengan sopan dan ramah gitu ya. Ini juga kurang tepat ya, masih kurang tepat. B. Lanjut yang C. Meminta menunggu karena pasti ada teknisi yang akan memperbaiki kondisi tersebut. Nah, yang C ini sebenarnya belum bisa dipastikan ya. Jadi Bagas tuh menjanjikan adanya teknisi. Padahal belum ada kejelasan ya, teman-teman ya, belum bisa dipastikan dan waktunya juga belum bisa diukur kapan teknisinya datang. Jadi yang C ini juga kurang tepat, belum memberikan solusi. Kita lanjutkan yang D, mencari tahu penyebabnya sehingga dapat membantu perusahaan untuk mencegah kejadian serupa. Oke, kita lihat di sini. Sepintas bagus ya mencari tahu penyebabnya. Tetapi kalimat berikutnya, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mencegah kejadian serupa. Ini diarahkan kepada perusahaan ya, teman-teman ya. Bukan menjawab keluhan dari tetangganya tersebut. Jadi yang C, yang D ini juga tidak tepat. Lanjut yang E, meminta maaf atas kondisi tersebut dan menampung protes tetangga untuk disampaikan di perusahaan. Oke, karena di soal ini Bagas lagi berinteraksi dengan tetangganya, sehingga tindakan Bagas itu harus mencerminkan tanggapan dia kepada tetangganya tersebut ya. Kita lihat di sini yang E, meminta maaf. Oke, Bagas menunjukkan empatinya ya, teman-teman ya. Menunjukkan sikap memahami keluh kesah yang disampaikan oleh tetangga tersebut ya, walaupun dia bukan orang yang bertugas langsung di bagian tersebut ya. Dan menampung protes tetangga itu untuk disampaikan ke perusahaan. Oke, ini tidak lanjut Bagas berikutnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. E poinnya 5 ya. Nah, ini urutan poin-poinnya. Oke, nomor 1 selesai. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal nomor 2. Mari kita baca. Putri adalah seorang guru ASN di suatu sekolah. Putri selalu tiba lebih awal ke sekolah dibanding rekan guru lainnya. Putri terkenal rajin dan tidak pernah terlambat masuk kantor. Pagi ini Putri melihat ada seorang wali murid yang datang untuk melegalisir ijazah dan rapot. Beliau meminta agar segera dilayani oleh Putri, padahal Putri bukanlah pegawai yang bertugas di bagian tata usaha sekolah dan saat ini jam pelayanan belum buka. Oke, berikutnya wali murid tersebut memaksa Putri karena terburu-buru untuk segera melanjutkan aktivitasnya. Nah, kita lihat di sini subjeknya adalah Putri ya teman-teman ya, di dalam soal ini ya. Posisinya sebagai apa? Sebagai guru negeri ya, berarti sebagai guru swasta, guru ASN ya, maaf, sebagai guru ASN. Oke, kita lihat case-nya apa teman-teman? Case-nya adalah saat itu Putri melihat ada wali murid yang datang untuk melegalisir ijazah dan rapot, padahal jam pelayanan belum buka. Nah, wali murid tersebut memaksa Putri untuk melayaninya ya. Oke, kita lihat di sini opsi-opsi yang ditawarkan. A. Menolak permintaan wali murid tersebut dan menjelaskan bahwa pelayanan belum buka meskipun ia
buru-buru. Oke, Putri di sini konsisten ya menerapkan prosedur dan ketentuan yang berlaku ya, karena jam pelayanan belum buka, ia menolak permintaan wali murid tersebut. Oke. Tetapi solusi dari Putri di sini tidak dijelaskan. Ya, ia hanya menolak aja. Jadi ini kurang baik ya. Kurang memberikan informasi tambahan kepada wali murid tersebut ya. Jadi A ini kita eliminasi. Lanjutkan yang B, menelpon pegawai yang bertugas di bagian tata usaha untuk datang secepatnya. Oke, apakah ini perlu teman-teman? Mengingat jam pelayanan belum dibuka. Ya, buat apa Putri menelepon pegawai yang bertugas agar datang lebih cepat ya. Jadi ini juga tidak tepat ya, bukan jawabannya. Oke. Kita lihat di soal ini ya. Putri itu harus menunjukkan pelayanan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Oke, serta harus bersikap adil ya. Kalau dia melayani wali murid tersebut, berarti ini melanggar ketentuan jam pelayanan dan juga tidak adil untuk wali-wali murid yang lainnya, gitu ya. Kita lanjutkan yang C. Oke, memintanya untuk menunggu hingga jam pelayanan buka, sembari menawarkan majalah atau permen yang tersedia di ruang tamu. Oke, Putri di sini menunjukkan sikap yang ramah ya, yang baik. Ia udah menjelaskan jam pelayanan belum buka, silakan ditunggu, dan menawarkan majalah dan permen. Oke, kita simpan. Sementara ini jawabannya dengan poin tinggi ya, C. Kita lanjutkan yang D, meminta agar wali murid tersebut jangan memaksa dirinya karena itu bukan tugas Putri. Oke, yang D ini tidak memberikan solusi ya. Dan tidak menjelaskan bahwa jam pelayanan di saat itu belum buka ya. Malah Putri menjelaskan itu bukan tugasnya ya. Jadi ini kurang tepat ya, kurang bijaksana juga ya sikap Putri di opsi D. Lanjutkan yang E, menolak sambil menjelaskan bahwa jam pelayanan belum dibuka dan bisa dimanfaatkan untuk mengecek dokumen yang akan dilegalisir. Oke, yang E, kalau kita bandingkan sama C yang tadi yang kita simpan, yang E ini lebih baik ya, karena ia menjelaskan jam pelayanan belum buka. Oke, dan waktu yang ada bisa dimanfaatkan untuk mengecek kembali dokumen yang akan dilegalisir. Oke, jadi keputusan atau tindakan yang tepat dari Putri adalah opsi E ya, teman-teman ya. Oke, opsi E ini poinnya 5. Mari kita lihat urutan poin-poinnya. Nah, ini dia. Oke, soal nomor 2 selesai. Ini dia fitur terbaru di iOS CPNS, Drilling Soal. Dan ini hanya untuk pengguna paket Platinum. Fitur ini dirancang buat kamu yang mau latihan intensif per topik. Drilling soal bisa dikerjakan berkali-kali dengan maksimal 50 soal dan waktunya maksimal 100 menit. Selesai ngerjain, kamu akan langsung mendapatkan riwayat pengerjaan dan pembahasan lengkap. Di sini juga kamu bisa atur sendiri mau ngerjain berapa soal, berapa menit, dan bisa pilih per topik dari semua subtes SKD. Cocok banget nih buat kamu yang lagi latihan intensif. Yuk, mulai drilling soal sekarang. Soal nomor 3. Anda adalah seorang petugas kurir yang setiap hari mengantar banyak paket. Saat Anda mengantar paket pertama pada hari itu, Anda melihat alamat tujuan penerima paket tidak jelas. Sementara saat Anda menghubungi nomor telepon yang ada di paket tersebut, nomornya tidak aktif. Sikap Anda adalah, oke, kita lihat di sini posisi kita sebagai petugas kurir ya, yang mengantar paket. Kendalanya apa teman-teman? Kendalanya adalah paket pertama yang diantar itu alamatnya tidak jelas dan juga nomor teleponnya tidak aktif. Sikapnya apa? Oke, apa yang harus dilakukan pada kondisi ini? Nah, pada kondisi ini, kita sebagai pelayan harus menunjukkan sikap responsif, cepat, tepat, dan juga akurat. Ya, kita harus memberikan hasil yang akurat dan menuntaskan pelayanan dengan cepat. Mari kita lihat.
Yang mana dari 5 opsi ini yang sesuai dengan prinsip pelayanan tersebut? A. Mengambil kebijakan yang cepat, yaitu mengembalikan paket tersebut ke gudang penyimpanan awal dan mengupdate-nya pada sistem. Oke, yang A ini bisa menjadi solusi ya teman-teman ya, karena menunjukkan sikap responsif, cepat, dan tepat ya, untuk meneruskan permasalahan tersebut kepada pihak gudang dan mengupdate-nya di sistem. Oke, ini bagus ya, yang A ya. Sementara ini poinnya tinggi, A, kita simpan. B, menghubungi manajer Anda untuk menceritakan kendala yang Anda alami dan menunggu keputusan dari manajer Anda. Apakah ini keputusan yang baik, teman-teman? Kurang ya, kurang efektif ya. Karena membutuhkan waktu di sini. Sementara pelayanan kita harus cepat ya. Jadi yang B ini juga belum bisa menjadi solusi ya. C, menghubungi pihak pengirim dan menanyakan alamat penerima yang jelas kepadanya. Oke, yang C ini bisa dilakukan, tapi untuk kecepatan dan keakuratan ini juga masih kurang ya teman-teman ya. Bisa menghambat pengiriman paket-paket berikutnya. Jadi yang C ini belum efektif juga, kita eliminasi. D, memperkirakan alamat yang benar dari paket tersebut dan segera mengirimnya ke alamat tersebut. Baik, yang D ini diduga-duga ya, alamatnya di sebelah mana, lalu diantar ke sana. Nah ini nggak boleh ya teman-teman ya. Yang D ini nggak boleh menduga-duga dan harus memberikan pelayanan yang pasti ya, karena di sini berpotensi alamat yang diduga itu salah. Oke, yang D kita eliminasi. Lanjutkan yang E, membuang paket tersebut karena menurut Anda paket tersebut pemesanan fiktif. Nah ini juga tidak tepat ya, nggak boleh langsung menyimpulkan seperti demikian ya teman-teman ya. Nggak boleh cepat mengambil keputusan seperti itu, karena nanti berpotensi akan menimbulkan masalah baru ya. Jadi jawaban untuk nomor 3 yang tepat adalah A. A ini poinnya 5 dan berikut urutan poin-poinnya. Oke, nomor 3 selesai. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Mari kita baca. Anda bertugas di sebuah rumah sakit pemerintah. Sehari-hari Anda bertugas di bagian pelayanan administrasi. Suatu hari saat Anda sedang bertugas, ada seorang kakek yang bertanya tentang prosedur berobat menggunakan BPJS. Ia datang sendirian. Saat Anda menjelaskan kepadanya dengan kalimat yang ringkas dan mudah dimengerti, ia masih belum memahaminya. Melihat hal tersebut, sikap Anda adalah, oke, kendalanya apa teman-teman? Kendalanya saat diberikan penjelasan dengan kalimat yang ringkas, kakek tersebut belum memahaminya. Oke, apa yang harus dilakukan? Nah, pada situasi ini, sebagai pelayanan publik yang baik, harus menunjukkan sikap proaktif ya, sikap proaktif dan fokus pada solusi ya, agar memberikan hasil yang akurat dan menuntaskan pelayanan dengan cepat. Mari kita lihat opsi-opsinya ya. A, meminta bantuan rekan lain yang lebih senior untuk memberikan keterangan dan penjelasan. Oke, apakah ini efektif teman-teman? Mengingat penjelasan kita sebelumnya belum dipahami. Ya, jadi ini sama juga ya, akan memberikan penjelasan. Sehingga A ini belum tepat ya, belum tepat. Kita eliminasi, lanjutkan yang B, menanyakan dan mengecek secara langsung kelengkapan syarat yang dibawa oleh kakek tersebut. Oke, yang B menunjukkan sikap proaktif ya, sikap proaktif dan inisiatif dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada kakek tersebut. Oke, langsung mengambil persyaratannya dan mengecek yang mana yang masih kurang. Oke, yang B ini bagus ya teman-teman ya. Kita simpan dulu, sementara B masih poin tertinggi. C, meminta kakek tersebut untuk kembali pulang dan membawa anggota keluarganya untuk bertanya langsung pada kesempatan berikutnya. Oke, yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C ini menunjukkan sikap yang tidak profesional dan juga mengulur-ngulur pelayanan kepada kakek tersebut. Yang C kita coret.
D. Menjelaskan sekali lagi dengan perlahan dan sabar terkait prosedur pengobatan. Nah, yang D juga memakan waktu ya, teman-teman ya. Dibandingkan yang B, yang D ini kurang efektif. Ya, masih kurang efektif. Masih lebih efektif yang B ya. Jadi yang D kita coret, kita bandingkan sekarang yang E. Mengabaikan pertanyaan kakek tersebut karena Anda mempunyai tugas lain yang harus diselesaikan. Oke, yang E ini tidak tepat ya. Tidak boleh seorang pelayan publik mengabaikan pertanyaan dari pelanggannya atau dari customernya, siapapun itu. Karena tadi sudah dijelaskan ya, pelayanan harus diberikan secara adil dan tidak diskriminatif. Tidak memandang bulu ya, tidak memandang apapun ya. Jadi pelayanan harus diberikan sama baiknya kepada setiap pelanggan. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, yang B ini poinnya 5. Berikut urutan poin-poinnya. Dengan berakhirnya soal nomor 4, maka berakhir pula pertemuan atau video kita pada hari ini ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami materi dengan lebih baik. Sampai ketemu pada video selanjutnya.